Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang berbahagia, untuk pembahasan materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa pada bagian kedua, masih tentang puasa wajib. Pada kesempatan video sebelumnya kita telah membahas tentang puasa wajib, yaitu Ramadan. Dan pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib, meliputi puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat, dan juga puasa sunnah. Di antara puasa wajib yang nomor kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar itu sendiri memiliki pengertian puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Hukumnya wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Salah satu contohnya, saya ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 3 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, saya berjanji untuk puasa 3 hari. Selepas Anda lulus SMP dan ternyata memperoleh predikat nomor 1 misal, maka apa yang Anda telah janjikan untuk berpuasa 3 hari wajib untuk ditunaikan, dan melaksanakan puasa 3 hari tersebut dinamakan dengan puasa nazar. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Insan ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yang ketiga yang termasuk puasa wajib adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid, berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari, artinya sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang keempat, yang termasuk puasa wajib adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi penyebab puasa kifarat, pertama, puasa yang dilakukan karena tidak mampu memenuhi nazar. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, nazar merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Namun di perjalanan kadang-kadang seseorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Contoh, seseorang berjanji jika sembuh dari sakit, ia akan melaksanakan umroh. Apabila sakit yang dideritanya sudah sembuh, maka dia wajib melaksanakan umroh. Namun saat itu dia belum mempunyai ongkos untuk pergi umroh sehingga tidak jadi untuk berangkat umroh. Maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Nah, puasa selama 3 hari ini dinamakan puasa kifarat. Penyebab kifaratnya karena dia tidak memenuhi nadarnya. Yang kedua, termasuk penyebab puasa kifarat adalah berkumpulnya suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang dimaksud berkumpul di sini adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat. Berapa waktunya? Ulama sepakat puasa kifarat yang harus dijalankan oleh orang seperti ini adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang melakukan puasa kifarat adalah karena membunuh secara tidak sengaja. Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar. Namun seringkali terjadi kasus terbunuhnya seseorang, namun sebenarnya pelakunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Saya ambilkan contoh. Seorang pengemudi sudah berhati-hati saat mengendarai mobilnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyeberang jalan dan tertabrak sehingga penyeberang itu tak tertolong nyawanya.
Dalam kasus semacam ini, penabrak wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban, atau jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dinamakan puasa kifarat. Penyebab kifaratnya adalah karena membunuh seseorang tanpa alasan kesengajaan. 4. Yang termasuk puasa kifarat disebabkan karena seseorang melakukan dhihar kepada istrinya. Yang dimaksud dhihar kepada istrinya adalah menyamakan seorang istri dengan ibunya sendiri. Seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya, hukumnya adalah haram. Contoh begini, seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri atau memberikan nafkah batin, karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Perlakuan suami seperti ini tentu sangat menyakiti hati dan perasaan istrinya. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perbuatan ini sudah terlanjur, maka suami tersebut harus membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya, atau kalau tidak mampu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang digarisbawahi adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa ini dinamakan puasa kifarat. Penyebabnya karena dia melakukan dhihar kepada istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Yang kelima, yang termasuk penyebab puasa kifarat adalah mencukur rambut ketika sedang ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, seorang jamaah haji atau umroh sudah mencukur rambut sebelum tahalul. Maka jamaah haji atau umroh tersebut harus membayar kifarat berupa memberi sedekah kepada 6 fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka melaksanakan puasa 3 hari. Yang keenam, yang termasuk penyebab puasa kifarat karena faktor berburu ketika ihram pada saat seseorang melaksanakan haji atau umroh. Jika hal itu dilakukan, maka dia wajib membayar kifarat karena berburu binatang, merupakan salah satu dari larangan haji atau umroh. Bentuk kifaratnya adalah ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. 7. Mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Dalam hal ini ia wajib membayar denda sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Nah, melaksanakan puasa 10 hari dengan 3 hari di tanah suci dan 7 harinya berada di tanah airnya sendiri, ini bagian dari melaksanakan puasa kifarat. Salah satu penyebab melaksanakan puasa tersebut karena dia melakukan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah, sangat banyak sekali ragamnya. Tetapi dalam pembahasan pada video berikut, saya hanya membahas tentang 1 puasa sunnah Syawal, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa sunnah Senin Kamis. Pengertian dan dasar hukum. Pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal sampai dengan akhir bulan Syawal. Jumlahnya adalah 6 hari. Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau juga boleh dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Atau boleh di akhir berpuasa, di tengah tidak, di awal berpuasa. Apa yang menjadi landasan hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, fadzalika shiyamud dahr." Artinya, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun.
Dua, yang termasuk puasa sunnah adalah puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah adalah puasa yang dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Yang menjadi sandaran hukumnya dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, "Saumu yaumi Arafata yakfuru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan." Rawahu Muslim. Kata baginda Rasul, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, tu'radul a'mal kullatsnain wa khamis wa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Terakhir dari bahasan kita tentang puasa adalah waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu pada tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Keraguan ini muncul ketika Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan. Adapun hikmah berpuasa, baik itu berpuasa wajib ataupun berpuasa sunnah, pertama, meningkatkan imtak atau iman dan takwa, serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang ketiga, selalu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. 4, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. 5, mendidik diri sendiri untuk bersifat siddiq atau jujur. Dan yang terakhir, yang termasuk hikmah berpuasa, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada pada tubuh kita. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.